Pemirsa, banjir dan tanah longsor terjadi di kawasan operasional PT Freeport, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Banjir juga melanda Desa Ngamban, Ponorogo, Jawa Timur dan Desa Lembang-Lembang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir dan tanah longsor terjadi di kawasan operasional PT Freeport, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu sore. 13 orang karyawan diduga terjebak di area kerja dan harus dievakuasi. Sejumlah alat berat seperti eskavator rusak akibat tertimbun material pasir dan bebatuan serta terbawa arus banjir bandang yang bercampur material bebatuan. Selain itu, akses jalan menuju Mile 74 rusak sehingga ditutup sementara. Lebih dari 3 jam diguyur hujan, Desa Ngambaan, Kecamatan Sukorojo, Ponorogo, Jawa Timur terendam banjir. Banjir akibat air sungai Sepekan yang meluap dan menggenangi perkampungan. Banjir juga terjadi di Kelurahan Paju, Ponorogo akibat sungai Paju yang meluap. Air tak hanya mengenangi permukiman, namun juga masuk ke ruang kelas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo. Air juga mengenangi jalan desa dan persawahan, sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Di Desa Lembang-Lembang, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, banjir merendam permukiman warga akibat jebolnya tanggul Sungai Rongkong. 2 rumah warga hilang terbawa arus dan sejumlah rumah warga lainnya rusak. Sebagian warga pun terpaksa meninggalkan desa mereka, sementara sebagian lainnya menempati tenda pengungsian. Rumah di sana sudah ada semua, ada yang hampir tenggelam, ada memang roboh. Ada berapa kakak yang masih mengungsi di sini, Bu? 16 kakak. Di sini dari desa mana saja, Bu? Sukamamur, Desa Lembang-Lembang. Selain kehilangan rumah, warga juga terancam kehilangan mata pencarian karena lahan perkebunan dan pertanian terendam banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, angin kencang disertai dengan hujan lebat menerjang sejumlah kawasan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Peristiwa ini pun membuat sebuah pasar unggas roboh dan menimpa sejumlah sepeda motor milik pedagang. Video amatir merekam detik-detik peristiwa angin kencang yang disertai hujan melanda Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kuatnya angin membuat sebuah bangunan pasar unggas semi permanen roboh. Menurut warga, peristiwa tersebut berlangsung sangat cepat dan terjadi secara tiba-tiba. Robohnya pasar yang baru pertama kali terjadi. Pak, bangunan relokasi pasar ini. Pak, untuk korban Pak ada Pak? Tidak ada korban, cuman ada 8 motor yang terjebak tadi di dalam pasar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Peristiwa ini pun telah dilaporkan pada dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seorang nelayan terombang-ambing di laut perairan Ternate setelah terlempar dari perahu akibat gelombang tinggi. Nelayan diselamatkan speedboat yang melintas di kawasan itu. Sejumlah penumpang speedboat panik melihat seorang pria tanpa pakaian dan pelampung meminta tolong di tengah laut perairan Ternate, Maluku Utara. Speedboat yang mengangkut sejumlah penumpang tujuan Ternate, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat itu kemudian berhenti untuk menolong korban. Diketahui korban bernama Safi, 35 tahun, warga desa Tauro. Saat itu korban pergi melaut seorang diri, namun dalam perjalanan korban dihantam gelombang tinggi hingga terlempar dari perahu. Kondisi cuaca saat itu tidak bagus atau berombak, akhirnya ombak menghantam perahu korban, sehingga korban terpental keluar dari perahu, jatuh ke laut, dan perahu korban dalam kondisi masih nyala atau hidup, sehingga perahu atau ketinting korban pergi meninggalkan korban. Setelah tiba di Jailolo, korban kemudian dibawa ke rumah sakit karena lemas akibat terombang-ambing di laut selama 2 jam serta dihantam gelombang. Pemirsa, kasus bayi yang jarinya terpotong gunting akibat kelalaian seorang oknum perawat rumah sakit Muhammadiyah Palembang berakhir damai di kantor polisi.
Keluarga korban memaafkan tersangka dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah. Meski pihak Rumah Sakit Muhammadiyah gagal mengoperasi jari seorang bayi yang putus hingga menyebabkan korban cacat permanen, namun kasus itu berujung pada perdamaian. Kedua belah pihak sepakat menempuh jalur kekeluargaan dan berdamai di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang. Kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari yang terjadi di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Hari ini sudah ada kata sepakat damai. Sementara Suparman, ayah bayi jari terpotong, mengaku sudah ikhlas dan telah mencabut laporan polisi. Ini namanya musibah. Ini untuk baca. Ikhlas nggak Pak lihat anaknya? Kalau itu ikhlas. Ikhlas ya Pak ya. Setelah berdamai dengan tersangka, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah akan bertanggung jawab menanggung seluruh biaya pengobatan korban sampai sembuh total. Tak hanya itu, keluarga pasien juga akan diberi uang tali asi atau santunan oleh pihak rumah sakit sebagai bentuk tanggung jawab karena operasi penyambungan jari yang dilakukan gagal. Setelah sepakat berdamai, rencananya polisi akan menerapkan restoratif justice dan membebaskan tersangka pada hari Senin esok. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Dua ekor singa di Taman Safari Prigen Pasuruan, Jawa Timur bertarung hingga menghantam mobil pengunjung. Video itu pun viral di media sosial. Video yang direkam penumpang mobil memperlihatkan dua ekor singa di Taman Safari Prigen Pasuruan, Jawa Timur yang tengah bertarung. Kedua ekor singa ini berkejaran menuju jalan dan menabrak mobil pengunjung hingga lampu belakangnya pecah. Pengemudi dan pengunjung dari dalam mobil sedan terkejut dan panik saat singa mendekat. Akibat kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, warga memburu sejumlah bazar pasar murah di Tarakan, Sulawesi Selatan. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.